Amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, siapkanlah diri, marilah hadap Tuhan Allahku. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dan kita dalam pernikahan ini kita berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Maria Bidi. Kemarin saya mengunjungi dia yang masih merasa sakit dan sudah hampir sebulan. Kita juga berdoa untuk beberapa teman saya lainnya yang sakit, Pak Lukito, Pak Frans, Bu Ori, Saudari Yanti, pasangan suami istri Bambang, dan ada 2 dari antaranya yang sudah kita doakan kankernya sudah hilang, sudah sembuh, Ibu Kamelia dan juga Pak Jonathan. Saya juga baca kita untuk mendoakan keponakan saya kebetulan jauh yang meninggal di Malang 2 hari lalu dan telah dibawa ke Kupang. Namanya Adi Lagur. Semoga Tuhan yang Maha Rahim berkenan memberikan sehat kekal kepadanya. Kita juga berdoa untuk sejumlah keluarga yang bergulat dengan persoalannya, masalah komunikasi, relasi suami istri yang berada di ambang perceraian. Semoga Tuhan menggerakkan hati mereka Roh Kudus
mengingatkan mereka janji-janji pernikahan, dan kiranya mereka bisa pulih dan satu kembali. Juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam perekonomiannya, yang mengharapkan agar rumah dan aset mereka terjual, dan juga untuk kelancaran penjualan toko mereka, dan juga intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar di dalam sabda Tuhan hari ini yang mengajak kita oleh Yesus untuk selalu melakukan kebaikan. Jangan pernah kita melakukan membalas kejahatan, tapi kita diajak untuk membalas kejahatan dan kebaikan. Yesus mengajak kita untuk mengasihi dan mencintai musuh. Walaupun di dalam ajaran Baginda Lama itu mungkin mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, hendaklah kamu mengasihi musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan pada musuh. Lalu dia mengatakan, kalau kamu melakukan membalas seperti itu, hanya berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kamu, mengasihi orang, mengasihi kamu, apa upahmu? Apa lebihnya dari orang lain? Karena orang lain pun di luar sana yang bukan muridnya, kepada orang baik mereka berbuat baik. Orang yang mengasihi mereka kasih. Tapi kamu yang adalah muridku harus mengasihi musuh-musuhmu dan berdoa bagi mereka yang aniaya kamu. Ini tuntutan Yesus. Berat memang, tetapi kalau kita mau pasti bisa. Kuncinya di kita. Nah, di dalam menghayati iman ini, pemahaman acara Yesus ini tidak mudah. Kita pasti mengalami begitu banyak tantangan. Dan seperti Yesus katakan, sebagai muridnya, selain tanda kasih kita kepada sesama, kita harus juga tetap setia melayani. Dan pelayanan itu pasti tidak serta-merta hal yang menyenangkan yang kita dapatkan. Tapi walaupun kita mendapatkan ejekan, olokan dari orang, atau mungkin melukai hati kita pun, kita harus tetap bergembira, harus tetap bersuka cita. Jadi sepertilah selain dikatakan Paulus, ada orang umat yang miskin tetapi dia sendiri kaya, atau susah tetapi tidak tetap senang, dan harus tetap setia melayani. Itulah tanda-tanda sebagai orang yang mencintai Tuhan, yang mengimani Yesus dan menjadi muridnya. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat diri kita. Kita sebenarnya seperti apa selama ini, terutama dalam relasi kita dengan orang lain, dan bagaimana semangat pelayanan kita kepada sesama. Untuk sekalian kurang, kita sikap-sikap kita sedikit selalu ingin membalas kejahatan, dan juga semangat pelayanan kita kendor, dan kita lupa mengeluh, bukannya bersuka cita dalam melayani Tuhan. Entah tugas apapun kita di lingkungan, mari kita dalam hati mengakui dosa dan salah, dan kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Dengan pengantar Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Persatu Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri mereka minta dengan mendesak kami agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allah ya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihlah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan
Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 242. Dan anggur ini terimalah ya Bapa, Kristus sendiri jadi kurban yang utama, merelakan hidupnya bagi manusia, jadi teladan kita taat pada Bapa. Terimalah di tanganmu buah karya kami, kunjukkan padamu dengan rendah hati, usaha dan upaya mengabdi sesama, melaksanakan karya di dalam dunia. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas kasih, semua berkat roti dan anggur ini kami semakin diperkaya dalam iman, mengharapkan kasih, dan hadiahkanlah kesembuhan bagi Widi, Pak Kito dan teman-teman, juga istirahat kekal kepada anak Adi Lagu dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa syukur agung yang keempat, untuk berbagai keperluan cara yang keempat. Tuhan bersama Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun
bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa, dan Dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan Dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dan sebab itu bersama para malaikat orang kudus kami turut memuji dan bersyukur kepadamu sambil memandangkan pada kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudahlah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama, sudah berjamuan sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu, penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami persembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga ada kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya. Kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudahlah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih,
bersama Paus kami Leo dan uskup kami Agustinus Agus, bersama semua uskup, imam, diakon, biara biarawati, bersama seluruh umat milikmu. Kami berdoa sekhusus Tuhan untuk hamba-hamba yang sakit, Ibu Widi, Pak Bukito, dan teman-teman yang namanya telah kami sebutkan. Dan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam relasi, agar Engkau pulihkan kembali dalam perekonomian, agar Engkau lancarkan kembali usaha mereka. Kami juga mohon dengan Tuhan, istri beserta anak-anak dari keponakan kami, Adi, yang telah Kau panggil 2 hari lalu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semua gereja menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah karena saudara-saudari kami, mari kita ingat anggota keluarga, warga lingkungan, warga paroki kita yang telah meninggal. Keponakan kami Adi Lagur, putra putri Arnolus Jansen yang hari kematiannya dikenang pada hari ini. Bruder Bertramus William Space dari Jerman, Pater Jorel Braskowski dari Amerika, Pater Günther Firlus dari Jerman, Pater Joseph Klein dari Jerman, Pater Marian Tilpak dari Polandia, Pater Joseph Fass dari India, Pater Cako Mulapali dari India, SSB Suster Petronelda dari Jerman, Carolinda dari Belanda, Suster Victia dari Austria, Suster Rosa dari Jepang, Suster Salvatore dari Jepang, Suster Lucimera dari Brasil, Suster Antonieta dari Filipina. Juga kita mendoakan para suster PRR, juga anggota Suferia yang telah meninggal, yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang menerima mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah jalan dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan hidup bersama Engkau dan bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, bersama Santo Arnolus Jansen, Santo Yosef Raidens, Beata Maria Hena, Yosefa Hendrina, keempat martir dalam misteri, serta dalam kesatuan dengan suara kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Engkau melalui Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagimu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang terkuat dan berlimpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberi kepada dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu bersama Dan bersama rohmu. kita saling berikan salam damai. Damai Kristus. Sama-sama. Anak domba Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Berdoalah saudara-saudari. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. 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 Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin.
Kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga karena cinta kasih itu kami digerakkan untuk hidup dan melayani sama sambil terus berharap memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dilindungi, dibimbing berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Masa yang datang pastilah kita